Halo semua, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan ke kalian bahwa media pembelajaran yang kita gunakan adalah cerita fantasi itu sendiri. Hal-hal yang akan kalian pelajari pada materi ini adalah yang pertama, pengertian cerita fantasi. Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga adalah jenis-jenis cerita fantasi. Yang keempat, struktur cerita fantasi. Dan yang kelima adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Adik-adik, tentunya kalian semua tidak asing lagi dengan cerita Naruto kan? Atau cerita Doraemon atau mungkin cerita Harry Potter. Nah, ketiga cerita ini adalah cerita yang sangat populer. Jadi sudah banyak orang yang mengetahui cerita ini. Mungkin ada yang sudah menonton filmnya, atau mungkin ada yang sudah membaca bukunya. Jadi, ketiga cerita ini merupakan contoh dari cerita fantasi yang ada. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulisnya. Dengan kata lain, cerita fantasi bisa dikatakan sebagai sebuah teks cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Di sini pengarang dapat berimajinasi tanpa batas. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cerita fantasi. Yang pertama, bertema keajaiban atau keanehan. Artinya, cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal kemisteriusan yang tidak dapat kita temui di dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayalan pengarang. Jadi, pengarang bebas untuk berkhayal dalam menceritakan kisah yang akan dibuat. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Artinya, latarnya bisa berbentuk kehidupan sehari-hari atau juga bisa dalam kehidupan yang tidak nyata. Yang keempat, tokohnya unik atau mempunyai kesaktian. Maksudnya di sini, tokoh atau pemerannya memiliki sebuah keunikan, misalnya memiliki sebuah kekuatan. Yang kelima, bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasanya beragam, variatif dan ekspresif. Artinya, bisa menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Berikutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Ada dua jenis, yaitu berdasarkan kenyataan dan berdasarkan latar cerita. Untuk jenis cerita fantasi berdasarkan kenyataan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, fantasi total. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi di dalam dunia nyata. Artinya adik-adik, pengarang benar-benar menciptakan suatu dunia yang baru, sama sekali tidak dapat kita jumpai di dalam dunia nyata. Jadi, semuanya hanyalah rekayasa dari pengarang saja. Contohnya di sini adalah cerita Naruto. Dalam cerita tersebut terlihat latar tempat yang digunakan dan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut hanyalah khayalan semata dan tidak dapat kita jumpai di dalam kehidupan nyata. Yang kedua, fantasi irisan atau sebagian. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata, tetapi sebagiannya merupakan imajinasi dari pengarang. Contohnya di sini adik-adik, cerita yang berjudul Anak Rembulan, karangan dari Joko Lelono. Selanjutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan latar waktu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, latar fantasi sezaman, maksudnya latar yang digunakan satu masa yang sama dalam sebuah cerita. Misalnya, latar waktunya adalah zaman sekarang, atau bisa zaman dahulu, atau mungkin zaman yang akan datang. Yang kedua, latar fantasi lintas waktu. Maksudnya adik-adik, pada sebuah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda dalam satu cerita yang sama.
Misalnya, diawali dengan kejadian di masa sekarang, lalu berubah lagi menjadi masa purba. Berikut adalah struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Maksudnya, pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembacanya. Yang kedua, konflik. Pada bagian ini terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju pada puncak permasalahan tersebut. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi tadi. Atau resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah kepada endingnya. Berikut ini kita akan bahas mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk suatu cerita. Unsur intrinsik terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk membangun sebuah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur adalah alur cerita yang berisi peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang ketiga di sini adalah latar. Terdapat latar tempat, latar waktu, atau latar suasana yang menjadi latar belakang terbentuknya suatu cerita. Yang berikut adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita, atau pengarang ingin menyampaikan hal-hal yang positif untuk para pembacanya. Adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali video ini agar kalian dapat memahaminya lagi. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk mengulang kembali video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.